PFN, kembali lagi bersama saya Raka Praditya di podcast Cerita di Balik Layar. Astagfirullahaladzim, om udah om, nggak kelihatan kamera juga om, biarin om. Nah, baru-baru udah begini nih, capek nih sebenarnya saya nih wawancara sama bintang tamu satu ini, cuman nggak apa-apa. Teman-teman kembali lagi di episode terbaru PFN bersama saya Raka Praditya, tentunya akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang punya cerita-cerita menarik dan seru. Dan pada kesempatan ini saya akan mengobrol dengan salah satu karyawan PFN yang sudah cukup lama bekerja di PFN. Boleh teman-teman minta tepuk tangan untuk Mas Sunu Pitoyo. Harus gini-gini ya? Harus ini harus heboh pokoknya harus heboh. Harus heboh. Boleh. Mas Sunu apa kabar? Alhamdulillah saya baik-baik. Lebih dekatan Mas. Oh iya. Iya saya sudah lupa. Grogi ya. Biasanya ngedirect langsung lah. Oke, Mas Sunu boleh dong kenalan dulu sama teman-teman di rumah yang nonton. Apa ya? Ya saya Sunu, nama lengkap Sunu Pitoyo, tanggal lahir nggak perlu disebut. Nggak perlu. Nggak perlu ya, jangan. Tempat juga jangan, saya takutnya ada yang datang ke rumah. Iya nggak usah. Saya dari expert tim PFN, kalau mungkin bahasa umumnya produksi. Produksi PFN. Ya kayak situ nggak tahu aja. Ya pura-puranya gitu apa biar orang saya nggak tahu iya. gitu loh. Manggilnya biasanya kalau saya sama Mas Sunu adalah Om Sunu. Sudah seperti Om sendiri sebenarnya ya. Enggak juga ya, Me? Enggak sih. Enggak juga ya. Ya udah enggak apa-apa Saya deh. juga gak mau punya ponakan kayak Anda gitu. Iya Om Sunu. Mulai di PFN sejak kapan Om? Maksudnya kerja di PFN? Kalau jadi ada sebuah proses ya. Kak, aus. Ya Allah. Tolong teman. Ini mana? Agak repot kan emang ya sebenarnya satu ini ya. Cuman ya udah dimaafin aja deh gimana ya. Botol, maaf. Ini botol andalan. Iya. Identiknya Mas Sunu ya. Dengan orange-nya itu. Iya. Oke. Kalau kapan masuk agak panjang ya ceritanya. Kalau mostly di PFN itu kan di PFN itu dari magang. Dari magang. Rata-rata di PFN kan. Benar. Tapi kalau saya enggak mungkin lah. Saya dari magang gitu kan. Berarti saya kalau magang dari tua banget saya di PFN. Masuk dulu saya jadi kayak vendor. Vendor dulu dapat dari ada kenalan BOD gitu kan vendor, terus kemudian dia vendor. Karena saya sering ketemu dengan teman PFN dan tempo hari kebetulan yang memang fokus in charge di PFN pada saat jadi vendor itu nggak ada. Seperti itu. Jadi sering bertemu segala macam, berapa kali project segala macam. Kok nggak tahu ya, nih teman-teman dulu di PFN, Mas lu masuk PFN aja gitu segala macam. Oh ada tawaran-tawaran seperti itu? Ya ada dari teman-teman lah kayak gitu, cuman ngapain nih di PFN ya kan, gitu kan. As we know lah, dulu itu kan PFN orang juga nggak tahu kali PFN kalau nggak disebut Unyil. Ya sih sebenarnya. Gitu. Kalau kita nggak ngomong Unyil, G30S yang tiap 30 tahun diputar kita nggak akan tahu. Terus nggak tahu kenapa lama-lama kok. Ada BOD yang ngomong, udah kalau nggak full setengah kaki aja dulu lah gitu. Coba dulu deh. Setengah gitu. kaki gitu. Jadi setengah kaki. Ya oke, asal gue boleh side job ya gitu. Gitu ya. Karena setengah kaki kan. Ya karena basic saya kan freelancer ya. Freelancer saya juga biasa juga cari handle project. Saya handle project ya. Handle project jadi bukan cuma saya sebagai as a crew atau as person segala macam. Tapi saya handle projectnya. Misalnya bikin video company profile, video yang rata-rata mostly non film ya. Saya nggak pernah bikin film juga, sinetron juga pernah. Tapi saya lebih kepada video korporasi. Nah jadi memang nggak kenapa jalan hidup saya seperti itu. Nah gitu. Jadi tadi apa ya? Banyak ngarang hidup. Ya, jadi tahunya jadi entertainer ya, Dari, gitu kan. Jadi freelancer kan sebuah gimana ya? Kita freelancer biasa kita ngatur sendiri. Iya. Gue mau nentuin profit berapa terserah gue, terserah saya kan Gak gitu. apa-apa, lu juga boleh di sini kita santai. Boleh. Jadi oke lah, kita freelancer dulu gitu. Itu pertama kali terjadi di 2017. Kurang lebih kayak November. Jadi gitu pahlawannya 100 negara. Waduh, agak berat. Iya. Nah, perjalanan waktu karena kelamaan di tenor juga nih gitu kan. Ada muncul lah. Udah tanggung lah. Mendingan organik aja. Daripada setengah kaki tadi. Daripada setengah kaki kata dia gitu.
Saya juga ngeliat ya juga sih. Ya. Gitu. Jadi Terus, akhirnya masuk. jadi ketika ngobrol dengan BOD, saya tanya balik BOD, Bapak kesini kenapa? Kita ingin majuin ini, PFN tetap ada dan tetap naik. Sekarang lu pikir deh, yaudah saya kasih waktu saya seminggu Pak, saya mikir. Yang jadi saya mikir adalah gini ya, bisa nggak ya gue kerja kantoran? Karena basicnya adalah lu freelancer sebenarnya. Freelancer hidupnya enak banget, kerja seminggu, liburannya 3 bulan. Iya. Itu manis sih. Coba lu freelancer aja. Tidak semanis itu juga sebenarnya freelancer ya. Lu ceritanya manis-manis doang kan. Loh, karena gini, kenapa dulu yang saya bisa ini? Karena ada cap di jidat saya nih. Sunu tuh bisa low budget. Which is, ketika saya masuk pun salah satu challenge-nya adalah bagaimana setiap project yang masuk mau kecil mau besar, Gak apa-apa. mau kecil mau besar, biar aja yang edit yang musik. Mau kecil mau besar itu ada profit. Karena saya mikir ya boleh juga deh. Saya berpikirnya, saya ibaratkan saya masuk PFN itu kayak naik bis. Kenapa tuh naik bis? Karena dulu memang motor saya lagi masih di Pangandaran, saya jadi naik bis ke sini, terus naik KRL, baru naik Gojek. Lo kudu serius nganggepin ya Allah. Bis tahu kan? Iya. Bukan busway ya? Iya, Kalau bis. busway naiknya barengan. Kalau bis di bis terminal nih. Kampung Rambutan, lo mau ke Merak, kan ada tuh. Kalau di Rambutan itu kan terminal, terus ada di luar juga bisa naik. Iya. Nah kalau kita, ibaratnya PFN ini sebuah bis. Kalau kita naiknya di terminal, gue mau duduk di mana terserah. Iya. Gue mau depan supir, paling enak bisa selonjoran. Di belakang kalau non nasi bisa ngerokok, kan kayak gitu. Kita bisa milih. Tapi kalau kita bis itu sudah keluar dari terminal gak akan bisa milih. Yang ada yang aja. ada yang kosong sebelah, aduh maaf nih kakek-kakek udah ngorok lagi kan bawa bungkusan. Di situ tempatnya ya mau gak mau cari duduk. Itu jadi saya mikir ini kalau saya masuk peluangnya ada seperti saya bilang tadi, belum ada in charge secara full di start productionnya, dan kebetulan memang banyaknya korporasi ya. Jadi udah saya oke. Dan juga saya akhirnya handshake, saya masuk, kita sama-sama berjuang untuk PFN. Semoga PFN itu tetap ada dan bisa besar. Bisa jadi pulih lah, karena kan kita tahu PFN sempat mati suri lah Om ya, kita bilang ya. Mati suri. Kasian banget mati suri. Enggak juga ya. Bukan kalau sudut pandang saya sih bukan mati suri ya, tetapi up and down. Sama aja sih sebenarnya ya. Ya more or less kayak sebenarnya kayak sebuah, kenapa juga saya sebenarnya karena enak kerja PFN. Kenapa tuh? Enak lah. Apa ya? Kayak kita bisa satu kliennya siapapun masih kenal BUMN. Iya. BUMN itu dari 100 sekian itu banyak menghandle pekerjaan-pekerjaan yang unik. Unik. Unik dalam arti apa? Kalau saya di swasta, saya sebagai freelancer, saya belum tentu bisa punya project dari BUMN atau misalkan perusahaan yang mungkin biasalah kayak korporasi biasa. Tapi kan BUMN, saya pernah handle pabrik aluminium. Saya sampai sempat salah pegang, itu saya pikir aluminium yang dijejerin di lapangan udah dingin. Ternyata? Saya senderin panas, Bo. Which is kalau saya bukan orang PFN, nggak bisa gue megang itu. Bahkan sampai ke tempat nyetak itu saya bisa. Turbin PLTA, si gura-gura. Iya. Kita mungkin bisa ya wisata, ke gura-gura. Tapi kalau mau sampai ke putaran turbinnya, nggak bisa dong. Nggak bisa, terlalu aus. Iya Allahu Akbar, aus terus dari tadi nih. Apa orang tua ya guys ya. Hal-hal tadi yang jadi menarik buat lo gak sih jadi ketika di sini? Ternyata di balik bahwa akhirnya kalau ngeliat, aduh PFN. Saya juga nanya, lu ngapain di PFN? Lu sama teman saya gitu kan, ngapain di PFN? Gedein PFN. Ngapain gitu kan. Karena ini tahu nah. Itulah akhirnya menjadi sebuah bonus. Saya bisa ke tempat, saya yang saling unik lagi, saya bisa ngatur kapal. Kapal? Bapak jangan cepat-cepat, jalannya pelan. Waduh. Bapak bisa gini nggak? Kapal lu atur. Iya, tapi dibalas sama nahkoda, Bapak saya nggak bisa ngerapat lagi ke ini, Bapak turun tengah jalan ya, saya dijemput dan itu karena itu kapal pembawa batu bara, berangkat pendek, pulang kan tinggi. Iya. Lah, Pak maaf ya saya nggak bisa ke dermaga, ke pelabuhan, saya turun tengah jalan, tinggi banget Bu. Itu saya pakai kren
yang keranda monyet kalau gitu. Iya. Pakai kren diturunin. Oh my god. Begitu turun perahunya yang sampai pegang air. Itulah. Itu pembalasan dari Akibat tadi lu nyuruh-nyuruh dia sih Iya, sebenarnya. itu. Terus lagi ini LRT. Siapa Sunu bisa ngeberhentiin LRT di Palembang 5 menit? LRT lu stop. Saya suruh berhenti. Saya untuk adegan. Saya sebenarnya nggak boleh 5 menit. Saya cuma ngambil ini aja kok. Adegan orang masuk. Cuma begitu ini take two. Kurang ini ya. take two. Nggak kerasa ternyata saya berhentiin LRT 5 menit bos. Itu gak diamuk ya Om ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngamuk ya? Nggak ada. Itu hal yang akhirnya bagi saya mungkin agak membosankan kalau hal kerja broadcast. Tetapi itu menjadi hal yang unik ya ternyata saya bilang. Saya bisa ketemu BUMN. Teman-teman selain ketemu relasi BUMN lain ya gitu loh. Saya bisa masuki hal-hal yang nggak kebayang ya. Nggak kebayang ya itu tadi lah. Jadi banyak. Kalau saya selalu cerita sama junior-junior PFN. Hidup di PFN tuh enak. Lu bisa kemana pun yang amazing gitu. Yang nggak bisa orang sembarangan masuk. Itu buat saya tuh wih keren. Apalagi bisa ngedrone. Wah. Salah satunya lo bisa ngedrone kebetulan ya. Nah itu lucu juga. Kenapa? Ada cerita apa lagi di balik drone ini? Banyak. Banyak ya? Kita berapa episode ya? Tenang teman-teman, ini mulut khusus Om Sunu mau 15 juga boleh. Kalau mungkin di podcast teman-teman yang lain gitu ya kan memang diproduksi kita orang nggak banyak. Tapi kita alhamdulillah kita bisa kerja sama tim segala macam. Nah kebetulan juga memang karena mungkin situasi ya. Akhirnya saya bisa pilot juga gitu. Pilot droning segala macam ya karena memang sometimes saya di lapangan tuh banyak pilot yang juga agak ragu-ragu pergerakannya. Kalau saya kan gue udah izin terbang di PLTA gue terbang aja gitu kan. Yang takut cuma terbang di dekat instalasi listrik aja sih atau samber. Meledak gitu ya. Jadi memang lebih itu. saya di PFN jadi ya itu tadi salah satu yang ilmu udah bisa dapat lagi saya jadi pilot sih. Jadi itulah alasan akhirnya milih ke PFN walaupun freelancer sebenarnya walaupun kita bilang freelancer salary-nya lebih gede gak sih Om dibanding PFN? Perlu dijawab. Ya seperti kita tahu lah ya. Apalagi cap di saya itu memang low cost ya. Jadi setelah awal-awal dijalani alhamdulillahnya bonusnya adalah seperti saya bisa jalan kemana. Akhirnya saya punya relasi teman-teman di BUMN lain. Itu yang memang akhirnya menjadi challenge yang seru ya gitu. Dan alhamdulillah sampai dari 2017 tuh akhirnya saya jadi karyawan di tahun 18. Handshake maju sampai sekarang PFN masih ada. Berarti 5 tahun kali ya? Ya 5 tahun. 5 tahun. 2003 dulu. Matematika gue lemah gue. Wah. Ya. Ya hampir kita mau ke 6 tahun lah ya. Hampir 6. Mau ke 6 tahun. Berarti sudah 6 tahun. Apa sih Om hal positif selama bekerja di PFN? Selain tadi mungkin lu punya kenalan segala macam. Ada lagi gak sih Om? Hal positif ya? Hal positif COVID udah lewat ya? Enggak positif itu maksudnya tidak bukan. Pengalaman-pengalaman seru hal positif Om. Pengalaman serunya yaitu selain yang tadi ya bisa berhentiin segala macam. Ketemu ini sih yaitu tadi perusahaan-perusahaan aneh segala macam. Dan enaknya dan nggak tahu ya kalau di PH juga ya gitu kan. Saya kok bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Karena kliennya BUMN itu kan ada di mana-mana. Iya. Tersebar sampai ya itu yang enaknya kalau seru sih challenge ya kalau buat saya. Buat saya challenge. Jadi challenge-nya adalah enaknya PFN apalagi kalau dibanding ketika saya freelance ya. Enak banget di PFN. Kenapa tuh? Kenapa? Oke, untungnya gede. Iya. Di PFN marketing udah mikirin. Modal udah ngemodalin. Udah ada. Saya cuma pikir kreatif, gimana memproduksinya sampai itu selesai delivery, finish. Iya, kalau freelancer? Freelancer saya harus mikirin siapa marketingnya, udah dapat kerjaannya saya harus mikirin gue modal dari mana jalan ya kan kayak gitu. Terus itu kalau produksi udah pastilah karena kan itu handlean aku sendiri ya kan kayak gitu. Post-produksinya segala macam. Kalau di PFN, udah ada marketingnya mas ada ini. Oke aku present ya. Udah tinggal jalan, aku gak pikir modalnya segala macam. Itu itunya aja ya. Itu enak banget.
meringankan banyak lah. Gitu. Ya, jadi waktu yang lain bisa dibagi-bagi ke yang lain juga. Jadi project pun bisa masuk lebih banyak berarti dong Om ya? Iya, project bisa masuk yang banyak dan juga memperluas akhirnya jaringan saya juga gitu kan. Jadi saya juga dari teman-teman yang ada segala macam, dari relasinya PPN sendiri. Jadi saya juga bisa banyak bekerja sama dengan banyak tim seperti itu kan. Apalagi sekarang kita sudah mulai menjadi sebuah perusahaan yang agregasi seperti itu kan. Kita paling tidak memang ya itu menolong sekali gitu. Dibanding dulu kita percaya pertama itu kan harus to handle dari from A to Z mungkin A to A plus segala macam kayak gitu. Itu dengan ada agregasi seperti ini tuh lebih helpful sih. Lebih membantu Om Sunu. Lebih membantu teman-teman. Oke, Om kan PFN ini di bidang film dan kalau aku baca di sini Om Sunu tuh pernah kerja di bidang broadcast, bener gak sih? Ya, saya sebenarnya kalau di film jadi kayak PH itu ada 3 sih ya. Ada PH film, ada PH agency atau segala macam mainnya di iklan ya kayak gitu. Terus ada lagi yang nggak tahu nih bahasanya apa ya, yang video korporasi sebenarnya. Dulu memang saya di broadcast, basic saya di broadcast. Saya juga akhirnya kalau saya bilang saya lulusan mana, saya lulusan broadcast. Lulusan sebelum freelancer berarti? Iya, jadi saya kuliah. Kuliah saya di Fakultas Timur Komunikasi Pajajaran. Ilkom Pajajaran. Iya, Ilkom. Tahun berapa tuh? Boleh nggak disebut? boleh, oke. Boleh. Kalau perempuan sensitif berat, saya sensitif. Karena lu gue jauh banget ini ya. Oke. Ajar loh. Ilkom Pajajaran. Di situ saya magang masuk ke salah satu stasiun TV. Di situ saya belajar. Jadi kalau dibilang saya ya di situ saya bisa belajar kamera, saya bisa belajar editing yang masih manual segala macam bisa di situ. Itu yang menjadikan saya basic itu di akhirnya saya bisa freelance. Besarnya gara-gara tadi. Iya, karena akhirnya saya bisa bikin kreatifnya. Shooting saya bisa megang kamera plus ngedirect juga sampai saya ke post pro. Jadi bayangin kalau ketika saya freelancer. Lalu bedanya sama dunia broadcast dan film ini berarti beda gak sih menurut lu? Sebenarnya gini ya, yang membedakan tuh adalah treatmentnya berbeda ya. Kalau di film itu correct me if I'm wrong, CMIW ya. CMIW, iya benar. Iya. Sebuah yang di-create, jadi kita kadang detail segala macam ya, di plan adanya shot-shotnya, ada breakdownnya tuh udah di-plan dari awal. Tetapi kalau di video korporasi segala macam, kalau mungkin di broadcast gitunya itu kita lebih TV dan korporasi sedikit berbeda juga sih. Kalau ke TV itu kan lebih kita mengangkat informasi. Informasi apa segala macam, kayak saya juga handle TV program yang kita jalani itu kan bagaimana kita menggali informasi untuk disampaikan kepada pemirsa. Di korporasi juga berbeda, sama juga, tetapi kita harus ada sedikit mengemas gimana sih perusahaan ini kalau dilihat di video itu menjadi baik. Padahal asli misalkan gini ya, ini pabriknya berantakan nih, pabriknya berantakan. Ya, yang saya shoot sebenarnya cuma sekotak itu doang. Kalau di shoot semuanya berantakan bos. Jadi bagaimana menciptakan sebuah video yang positif. Saya pernah sampai karena mungkin miskomunikasi ya. Saya ngobrol sama perusahaan, Pak, boleh nggak nanti saya minta mobil truknya itu yang bersih, Pak. Udah tungguin sangkanya karena saya syutingnya lagi proyek pembangunan jalan tol, saya nunggu jauh dong 100 sekian kilometer dia jalan. Terus kalau OTW, Pak, lagi di kilometer sekian, Masya Allah masih 50 km lagi bos. Datang truknya kotor semuanya. Oh iya, truk yang bersihnya nggak ada, yang FLB yang ini. Waduh, wadidaw, saya nyuci truk bos, tapi setengah. Karena diambil setengah doang akhirnya. Tapi cuci sendiri. Enggak sih, aku nyuruh orang. Cuma mobil operasional yang gue lap gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menampilkan, mengemas citra di situ. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita, kadang yang juga saya sampaikan ke teman-teman klien yang ngasih, boleh nggak ini misalkan bajunya baru kayak gitu, terus misalnya baru, karena sebuah perusahaan dilihatkan dengan baju kotor, karyawannya lo cekucal, apalagi kalau misalkan di daerah area-area pabrikasi kayak gitu kan, wear pack itu pasti belel. Saya minta baru dong ya. Bonusnya kadang saya nggak dibalikin nih, lumayan dapat helm proyek. Jadi punya helm proyek ya. Kalau ada helm proyek di saya. Siapa nih helm-helmnya keambil sama Om Sunu? Boleh tolong nanti tanya aja Om Sunu helmnya di mana. Saya tahu siapa saja. Jadi broadcast dan film
Cukup berbeda berarti Om. Ya memang beda di treatment sih. Beda di treatment Kalau tadi. secara alur segala macam itu proses kurang lebih sama, tapi treatmentnya aja yang memang berbeda. Tapi ya treatmentnya berbeda dan ada adaptasi juga gak sih Om dari Om yang biasa ngelakuin tadi broadcast tiba-tiba ke film misalkan gitu. Ada adaptasi gak tuh? Akhirnya gini, memang di PFN itu saya juga nggak langsung terjun 100% di film ya. Jeglek juga sih gitu kan, jeglek juga. Sebuah adegan aja scene harus mikirin sampai detail segala macam gitu. Ya tapi memang itu sebuah proses lah. Proses yang memang harus seperti hal drone tadi. Punya drone pilotnya siapa Nu? Ya udahlah bos, gue belajar. Saya belajar. Karena lumayan, ya malum lah. Biasa freelance kan, biasa kita ngirit. Wah gue hire drone sekian nih, pilot lumayan gini. Gue bisa ngangkat budget sekian nih Pak. Kalau saya gini udah beli. Pilotnya siapa? Ya udah belajar. Kasusnya seperti itu. Akhirnya sekarang malah jadi bisa kan? Iya, jadi ketika kita kecemplung segala macam, itu menjadikan belajar. Dan banyak challenge di PMM karena memang ya itu tadi challenge-nya ya sebenarnya kalau di kita biasanya 4L lagi gitu kan. Ya akhirnya challenge-nya ya kepegang banyak. Walaupun saya terjun 100% ke filmnya enggak, karena itu kan juga ada teman-teman PH, ada teman apa dan di kita kan juga ada yang lebih expert lah seperti itu. Jadi yang memang saya supporting aja di situ. Saya lebih fokusnya ke video korporasi. Lebih ke video korporasi. Nah tadi Om selalu bilang banyak challenge di luar 4L ya. Ada lagi gak sih Om selama kerja di PFN? Challenge Om Sunu kayak wah ini kacau nih, berat banget nih. Karena klien korporasi ya. Kadang di satu kita masuk store korporasi itu kalau kita ketemu bagian humas itu cepat banget kita bisa ini. Tetapi kalau kita ketemu sama bagian lain yang belum pernah bikin video, waduh itu memang challenge bagi saya bagaimana menyampaikan ide lu tuh nggak bagus. Tapi dengan bahasa yang halus. Ya betul. Bukan makhluk halus ya. Jadi Mas ini gini. Aduh kalau kayak gitu kan jadi biasa. Kalau angle-nya begini kita starting pointnya dari sini. Kita mengasih seperti itu kayaknya lebih enak, lebih smooth gitu. Nah sometimes mereka baik juga akhirnya oh iya kayak gitu. Oh iya benar juga ya setelah diperhalus itu tadi dihalus-halus gitu kan. Oke. Nah cuma sometimes juga yang menjadi challenge adalah yang mereka ngedirect gitu. Nah itu yang menjadi sebuah PR lagi gitu kan. Nah jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan segala tantangannya. Entah misalkan satu itu tadi kita lawannya, terus juga akhirnya juga ada misalkan low cost misalkan budgetnya gitu kan. Nah itu yang bagaimana kita dalam menjalani low cost itu atau budget yang ada itu mencapai ada sebuah profit untuk perusahaan gitu. Itu yang memang harus menjadi ada di responsibility-nya di saya di tim produksi. Wah cukup banyak banget challenging berarti dari Om Sunu ya. Iya betul. Cukup, wah denger ceritanya udah gak sanggup deh kalau dari Om Sunu deh. Kayaknya udah terlalu banyak gitu ya. Pegel nih saya. Pegel nih diminum lagi dulu aja gak apa-apa Om kalau mau minum lagi. Iya. Om aku juga baca di sini tulisannya Om Sunu juga sebagai praktisi mengajar. Tadi di foto juga ada nih di belakang. Saya nggak tahu nih Toto ada. Suka begitu kadang. Selain expert team berarti emang bener dong praktisi mengajar? Nah kalau praktisi mengajar itu sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah? Iseng berhadiah. Ciki kali? Iya bukan ciki lah. Apa yang kerenan dikit apa? Oh jangan ciki ya ada. Jadi di praktisi itu mengajar itu itu kan punya LPDP. Iseng, walaupun saya nggak punya medsos ya. Iya. Ini kok apa sih ini praktisi mengajar tempo hari. Pak Menteri gitu kan. Terus saya baca berita, terus saya iseng klik nih linknya apa sih. Oh bahwa praktisi mengajar itu ada dunia praktisi bersama dosen mengajarkan kepada ini. Kok kayaknya lucu juga nih. Gue klik aja kan. Klik. Berbulan-bulan gue tungguin. Jadi ini program beneran gak sih gitu kan. Satu ketika ternyata loh gue di accept nih diterima nih gitu kan. Oh iya Pertama ngajar itu saya alhamdulillah ada di 3 kampus, 3 mata kuliah. Pertama saja langsung 3 ya. itu coba-coba berhadiah banget sih kalau uji coba langsung 3. Ya alhamdulillah seperti itu. Nah deg-degan juga sih sebenarnya. Tapi kan alhamdulillahnya nggak tahu kenapa nih kalau setiap kunjungan ke PFN atau misalkan ada PFN ini ngajarin pasti yang dikirim tuh saya. Kalau misalnya ada kunjungan kayak kita gitu kan selalu andalannya saya. Kalau saya nggak bisa baru dihandle orang lain kan seperti itu. Tapi utama saya. Jadi
itu menjadikan bekal juga sih. Jadi basic lah ya basic untuk juga ngajar. ternyata deg-degan juga karena wah ya udah iseng-iseng lagi ngeklik 3 kampus dapat ya wallahi juga gitu kan. Jadi ternyata yang kita dapat ini adalah masih gini, setelah saya menjalani saya dari 3 kampus itu ilmu gue kepake bahwa enak juga dan mungkin jadi ibadah ya gitu. Ngajarin orang gitu ya. Karena kayak sama gue sama ini begini doang nih cengengesan, cengenges kayak gitu kan. Ketika gue ngomong mereka dengerin bro. Ya. Kalau kayak lu kan lu suka double juga sama gue kan gitu. Iya, jadi suka disanggah. Enak kan di Freshman aja gak ada tuh yang nyanggah. Karena lu seorang praktisi mengajar, jadi lu dosen gitu. Jadi dengerin. Lu aja gitu gak percaya. Iya sih sampai sekarang sih. Ya itu aja mah. Terus akhirnya saya mengajar, saya juga akhirnya karena saya juga basic praktisi, saya bukan kuliah yang fokus di TV ya mau ya saya coba mengadaptasi seperti itu, saya membuat silabusnya, saya bikin mata kuliah segala macam. Dari kapan berarti? Saya masuk itu di sekarang 2023. Tahun lalu berarti 2022. 2023 awal ini sih. Oh, baru 1 semester berarti kemarin, ya. betul. Tapi sekarang berlanjut programnya kah? Alhamdulillah nih lagi proses review. Lagi proses review. Seru berarti Om ngajar nyata. Seru sih, seru ya. ya. Serunya gini, apalagi ketemu dengan salah satu kampus, dia ngambil mata kuliah sinematografi. Tapi bukan dari jurusan film atau TV. Loh, dari? Sastra. Lah gimana? Saya nggak tahu ya, ternyata di sastra itu ada mata kuliahnya yang teater. Ada lagi mata sinematografi. Dan tuntutan mereka harus bisa syuting sendiri, saya ngedit sampai selesai. Wah. Challenging sih, challenging. Saya harus mengajarkan dari nol gitu kan, how to use the camera, bagaimana kita atur aperture segala macam gitu, terus gimana kita latihan framing segala macam gitu. Itu challenging. Pak, apalagi agak remote nih, yang satu ini agak remote gitu kan, agak remote karena jauh gitu. Kampusnya di Semarang, nggak boleh nyebut ya. Boleh aja sih, ada anak mahasiswa Om Suno mungkin ya yang nonton gitu ya. Ya itu di Unimus saya di Semarang, saya remote ya, akhirnya remote, which is ketika jadwalnya cocok di weekend ya saya datang ke sana, saya dampingi teman-teman syuting. Mungkin bisa diklik nanti kalau itu filmnya ada, film pendek gitu segala macam. Alhamdulillah dan sih teman-teman itu. 3 kampus. Mata kuliah beda-beda kah apa sama? Beda-beda. Beda. Satu sinematografi. Itu online ya, tapi which is kalau ternyata nggak bisa juga nih ngajarin sinematografi secara ini online tuh agak sulit ya. Karena kan harus belajar dari. Iya, akhirnya ada satu waktu yang memang saya ketika mereka praktek saya dampingi, saya harus bawa lightingnya, setting lighting gini segala macam, kamera segala macam, acting seperti apa seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi ngajar bagaimana membuat live streaming. Kayak gini. Tapi itu ilmu lagi kencang-kencangnya loh. Maksudnya orang-orang oh ya boleh. Kan? Boleh di lo jam kerja. Jualan maaf Pak. Ada tutor privat gini. How to produce itu. Yang lainnya sih saya ngajar lebih kepada sosial media marketing. Tapi di situ saya ngeliat karena kelemahannya dari sosial media marketing, kita diajarin lu harus jualan. Saya juga ketika saya ngejalan UKM dulu sama teman UKM, coba jualan online. Tetapi ada satu basic yang tidak ajarin, bagaimana moto yang benar. Nah di mata kuliah itu kebetulan universitas itu kerjasama dengan UKM. Jadi saya juga akhirnya di situ ada satu sesi workshop Pak katanya sama UKM. Wah itu akhirnya saya mengajari basic fotografi juga pakai handphone. Karena sekarang banyak banget untuk orang-orang berkreasi melalui handphone. Lu setuju gak sih Om? Iya, dan tapi mereka tidak diberi basic. UKM semua disuruh jualan online tapi tidak dikasih basicnya. Basicnya diajarin pakai DSLR. Mereka nggak punya bos. Ini saya bikin ajarin pakai handphone. Jadi handphone saya bilang jangan cuma pakai selfie. Pakai efek lagi kan visual gitu. Di Instagram banyak tuh efek-efek ya. Iya itu ada hal bisa berguna bantu jualan lah. Itu ya alhamdulillah teman-teman UKM dan mahasiswa juga bisa connect di situ sih. Oke, Om yang di tim di belakang udah bawel udah durasi. Gimana nih Om jadinya nih Om? Udahlah ya. Bungkus nih. Ya, nanti kita mungkin ngobrol lagi kali Om ya, maksudnya bisa dibikin part-part selanjutnya sih nanti. Gue ikut lo aja deh. Asik deh. Oke, teman-teman, itu tadi cerita seru dari Mas Suno, di mana awal Mas Suno masuk PFN, lalu mungkin
pernah kerja di mana, berbagi sedikit pengalaman-pengalaman serunya juga. Untuk teman-teman info juga kita syuting nih di studio PFN. Keren jualan gue enggak ya? Dong. Studio PFN teman-teman kerjasama sama Vito Indonesia dan VC8. Jadi teman-teman yang punya program acara atau mau bikin acara podcast seperti ini boleh banget untuk sewa studionya nanti kontaknya aku kasih di bawah ya sama Instagram mungkin atau sama website gitu ya. Ya teman-teman silakan hubungi aja tanya-tanya dulu gitu untuk bikin konten audiovisual. Ini udah cakep banget sih, udah keren banget. Om Sunu terima kasih banyak. Thank you. Saya culik dari sesi meetingnya dia biasanya kayak gini-gini. Ini abis itu udah diteleponin nih, gue udah tahu nih Om lu udah sibuk nih. Terima kasih banyak Om Sunu. Sama-sama. Untuk teman-teman saksikan terus podcast PFN, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk share juga ke teman-teman yang lainnya. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat. Pamit undur diri. Bye-bye.